Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video atau vlog pembelajaran ini, saya akan mencoba untuk sharing dengan Anda semua mengenai cara singkat atau cara mudah untuk menyusun interview guide, terutama ini untuk mahasiswa psikologi ya, namun bisa saja ini digunakan untuk mahasiswa dari disiplin ilmu yang lainnya. Nah, baiklah, mengenai interview guide atau panduan wawancara, seperti sudah saya jelaskan yang mengikuti perkuliahan saya, panduan wawancara atau interview guide itu Anda dasarkan pada teori-teori yang relevan untuk Anda gunakan. Saya contohkan misalnya interview guide atau panduan wawancara mengenai kesejahteraan subjektif abdi dalam keraton. Maka teori yang relevan yang saya gunakan untuk menyusun interview guide adalah teori subjektif well-being. Nah, saya ambil aspek-aspek perilaku dari teori subjektif well-being untuk menyusun interview guide. Di antaranya adalah kepribadian, religiusitas, harapan, dan seterusnya. Ini singkatnya saja saya ambil 3. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam interview guide itu dikembangkan dari aspek-aspek teori yang Anda gunakan. Saya contohkan di sini ada 3 aspek, yaitu aspek kepribadian, aspek religiusitas, dan juga aspek harapan. Itu adalah aspek dari teori subjektif well-being. Nanti silakan Anda cek sendiri ke jurnalnya atau pada buku yang membahas itu. Nah, namun kalau Anda menyusun interview guide, sebelum Anda menyusun pada aspek-aspek intinya, Anda susun dulu aspek demografi yang perlu Anda tanyakan, perlu Anda explore dari interviewee Anda. Misalnya pada abdi dalam keraton ini, misalnya demografi yang penting diantaranya adalah usia. Ada yang usianya muda, ada yang usianya tua. Kalau saya sih akan memilih yang ada yang tua, ada yang muda. Itu nanti terkait dengan strategi eksplorasi datanya ya, atau eksplorasi aspeknya. Usia perlu ditanyakan berapa usia Anda saat ini, Pak, Bu, Mas, Mbak. Terus kemudian kalau boleh tahu berapa pendapatan Anda per bulan, mungkin dari gaji, mungkin dari pendapatan lain. Cukup nggak itu untuk keluarga? Apakah ada anggota keluarga lain yang bekerja, dan seterusnya. Dari kesehatan ini juga bagaimana nanti untuk menyekolahkan anak-anak, atau bagaimana nanti untuk berobat, apakah cukup, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Itu dari pendapatan itu bisa dikembangkan pertanyaannya kayak gitu. Terus kemudian juga kondisi kesehatan, misalnya yang sepuh, yang tua, bagaimana kondisi kesehatan Anda sekarang, apakah Anda mengalami sakit yang kronis, misalnya apakah Anda sebagai abdi dalam keraton itu turut peduli kalau misalnya Anda sakit, apakah Anda ada pengistimewaan, dan seterusnya. Dan juga status atau informasi demografi lain yang sekiranya akan bermanfaat bagi eksplorasi Anda. Nah, setelah demografinya sudah selesai atau sudah cukup, kita masuk ke aspek yang akan kita eksplor dari kesejahteraan subjektif abdi dalam keraton. Nah, kita mulai misalnya dari aspek kepribadian atau aspek pertama, yaitu aspek kepribadian. Nah, Anda lihat pada kolom pertanyaan ada 3 pertanyaan yang saya susun. Bagaimana subjek menilai dirinya sendiri, bagaimana subjek menghadapi tanggapan masyarakat, bagaimana subjek menghadapi permasalahan sehari-hari. Perhatikan, 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan inti atau pertanyaan dasar yang pada praktik wawancara Anda bisa mengembangkan pertanyaan itu, Anda bisa mengembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan turunan. Misalnya, pada aspek bagaimana subjek menilai dirinya sendiri. Pada interview guide memang tertulis macam ini, tapi bukan berarti Anda terus kemudian secara polos
menanyakan, bagaimana Bapak Ibu menilai diri Anda sendiri? Itu saya kira bukan cara yang baik untuk melakukan wawancara atau menggali data. Nah, dari pertanyaan atau dari poin ini misalnya Anda bisa secara teknis menggunakan kata-kata, menurut Bapak sendiri, Bapak ini seperti apa sih orangnya, atau Ibu ini seperti apa sih, misalnya kayak gitu. Apa yang kira-kira karakter apa yang menonjol dari diri Bapak? Sejak kapan? Nah, itu nanti bisa di-probing misalnya. Sejak kapan Bapak Ibu merasa semacam itu? Kan kalau dalam wawancara ada metode probing misalnya. Dari keterangan yang diberikan oleh interviewee, kemudian kita melakukan probing. Apakah karena itu Bapak Ibu terus kemudian tertarik untuk menjadi abdi dalam? Bisakah Anda lebih lanjut menjelaskan Bapak Ibu? Begitu. Oke. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dari satu poin pertanyaan di sini kita bisa menurunkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Ada pertanyaan-pertanyaan turunan, kira-kira begitu. Begitu juga dengan poin-poin yang lainnya, bagaimana subjek menghadapi tanggapan masyarakat, sampai ke aspek-aspek yang lainnya pun juga begitu. Misalnya yang pada aspek harapan kok cuma ada 2 pertanyaan ini. Di sini memang cuma 2 pertanyaannya, tetapi pada saat teknis di lapangan 2 pertanyaan ini beranak pinak menjadi berbagai pertanyaan turunan. Nah, itu keahlian khas seorang pewawancara adalah kayak gitu. Nah, perhatikan. Interview guide yang saya susun ini adalah interview guide untuk interview semi terstruktur. Kan ada 3 kan? Nah, tidak terstruktur, semi terstruktur, ada yang terstruktur. Kalau tidak terstruktur itu mengalir, seperti mengalir. Walaupun ada kontrolnya rendah. Kalau terstruktur itu kita wajib bertanya sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita susun. Kalau Anda membuat wawancara terstruktur juga tidak apa-apa, berarti nanti Anda menanyakannya sesuai dengan pertanyaan apa yang sudah Anda susun. Nah, ini yang saya bikin adalah yang semi terstruktur. Jadi yang dibikin di sini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar atau pertanyaan intinya saja. Pertanyaan teknisnya Anda kembangkan sendiri sesuai dengan dinamika yang mengalir dalam interview. Nah, caranya kira-kira semacam itu. Kalau misalnya Anda ragu atau Anda ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan turunan, Anda bisa menambahkannya pada kolom sebelah kanan ini. Di sini nanti Anda beri kolom sendiri pertanyaan turunan dari setiap pertanyaan dasar. Untuk mengembangkan pertanyaan dari setiap pertanyaan dasar ini, kita bisa menggunakan prinsip 4W 1H. What, why, when, where, how, atau who pada setiap pertanyaan. Nah, misalnya tadi pada aspek harapan misalnya saya contohkan. Apa harapan subjek saat ini? Nah, pada teknisnya Anda bisa mulai dari misalnya what. Anda tidak harus langsung menanyakan apa harapan Anda saat ini, Bapak, Ibu. Tidak. Tapi Anda bisa bernarasi dulu. Anda kan sudah bekerja di sini kurang lebih 40 tahun. Dengan berbagai dinamikanya, Bapak, dan Anda sudah sangat tahu bagaimana dalemannya keraton ini sendiri. Nah, terkait dengan kehidupan pribadi Anda, Bapak, apa sih harapan Anda sekarang ini? Nah, misalnya kayak gitu. Apa? Pertanyaan apa? Atau harapan apa yang menurut Anda optimis akan selalu bisa dipegang? Atau
harapan apa yang bisa Bapak andalkan bahwa harapan itu pasti terjadi di masa yang akan datang. Ya, ini namanya saja saya menggunakan pertanyaan improvisasi ya. Jadi mungkin saja teknis aslinya tidak begitu. Nah, itu tadi pertanyaan apa. Terus dari subjek misalnya menjawab, saya yakin bahwa kedepannya itu begini-begini, begitu-begitu, maka saya memegang teguh harapan ini, prinsip ini, sehingga ini akan menjadi tetap lestari, bla 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 bla. Nah, Anda bisa melakukan probing kan, mengapa Bapak berpikir kalau harapan itu akan terlaksana atau akan menjadi nyata di masa yang akan datang. Bisakah Bapak Anda menjelaskan lebih lanjut? Apakah abdi dalam yang lain berpikiran sama seperti Bapak? Misalnya, sejak kapan harapan itu muncul di pikiran Bapak? Kok muncul itu harapan semacam itu? Saya tidak menyangka loh Pak. Anda yang sudah berusia lanjut, sudah bekerja lebih dari 40 tahun sebagai abdi dalam, masih menyimpan harapan atau optimisme yang semacam itu, dan seterusnya. Nah, ini satu poin. Anda bisa mengembangkan dengan menggunakan probing, menggunakan storytelling, dengan menggunakan funneling, dengan menggunakan metode-metode wawancara yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, pada satu poin, misalnya ini tadi poin A, Pak, sampai kapan kita akan menanyakan poin-poin A ini? Sampai Anda merasa informasi yang diberikan oleh subjek mengenai satu poin yang Anda fokuskan itu tercukupi. Jadi tadi misalnya mengenai harapan subjek saat ini. Apabila jawaban subjek Anda rasa sudah mewakili informasi yang Anda explore, maka Anda bisa lanjut ke poin pertanyaan berikutnya. Tapi kalau misalnya Anda masih penasaran, ya Anda explore lagi, Anda ulik lagi, Anda dalami lagi, Anda tanya-tanya lagi terkait dengan poin pertanyaan tersebut. Pertanyaannya Anda improve sendiri. Yang penting tidak keluar dari poin yang sedang Anda bahas. Nah, begitu kiranya panduan singkat mengenai penyusunan interview guide. Semoga Anda bisa menyelesaikan interview guide minggu ini dan segera bisa praktik wawancara. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.